Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu Nova pastinya ya. Kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Melanjutkan materi yang minggu lalu tentang perintah atau ajaran dalam agama Islam dari Allah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Nah, minggu lalu kita sudah yang memang langsung ngeklik video ini, jangan lupa ucapkan dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang ngikutin dari awal, insya Allah udah baca basmalah dan tadarus ya. Nah, minggu lalu kita bahas tentang An-Nahl ayat 114. Terus contoh makanan yang halal dan thayyib itu seperti apa. Nah, karena materi tentang makanan minuman ini ada dua, Ibu akan gabungkan. Nah, sekarang yang lanjutannya. Di sini kita akan bahas lagi tentang makanan halal. Nah, ada tambahannya adalah tentang makanan haram. Begitupun ada minuman halal, ada minuman haram. Kemudian ada manfaat mengkonsumsi. Terus yang terakhir, akibat buruk dari makanan dan haram. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal apa? Akibat buruk kalau kita mengkonsumsi yang haram apa? Gitu ya. Oke, kita mulai. Makanan yang halal. Nah, kita sudah bahas makanan yang halal itu berarti segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan. Nah, berarti makanan otomatis bukan dilakukan tapi dikonsumsi gitu kan ya. Nah, makanan halal ini berarti dia boleh dikonsumsi menurut syariat Islam yang mana itu diatur atau dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim ya wajib melakukannya gitu kan ya. Nah, selain halal, kita juga harus memperhatikan bahwa makanan yang kita konsumsi pun demikian minuman yang kita konsumsi, dia juga termasuk zat yang thayyib atau artinya baik, membawa manfaat baik untuk tubuh kita. Nah, selain An-Nahl ayat 114, ada juga dalil yang menganjurkan atau mengajarkan gitu ya, tambahan agar kita itu semakin yakin dan terus diingatkan oleh Allah bahwa kita harus mengkonsumsi makanan minuman tuh yang halal dan thayyib atau yang baik. Yang bisa dibaca ada di Quran surat Al-Maidah ayat 88. Nah, jadi di sini kalian semoga bisa lebih paham lagi, teringatkan lagi gitu ya bahwa yang kita konsumsi itu tidak boleh asal yang enak aja gitu ya, tapi harus juga memang yang diperbolehkan dan memang membawa dampak baik untuk tubuh kita. Nah, di sini untuk mempermudah mengelompokkan, Allah sudah mengajarkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa ada 3 kriteria atau 3 ciri gitu ya, makanan atau minuman yang halal itu seperti apa. Nah, untuk khususnya untuk makanan, dia ada 3 ciri, yaitu dari wujudnya atau zatnya itu sendiri. Jadi dari emang asli bentuk zatnya itu memang halal gitu ya, bukan yang haram. Terus kemudian yang kedua, dari cara mendapatkannya. Nah, halal nggak tuh? Apakah dengan bekerja, minta uang kepada orang tua dengan baik-baik, atau sebaliknya misalkan mencuri, atau ya pokoknya yang tidak dihalalkan. Kemudian yang ketiga, proses pengolahannya. Nah, yang minggu lalu kita bahas ya, kalau misalkan ayam dipotong lehernya, disembelih tapi dia belum sampai mati, terus udah dimasukin ke air yang mendidih atau air yang panas untuk merontokkan bulunya, tapi si ayam tersebut matinya karena kena air tersebut, maka menjadi haram. Nah, di sini cara pengolahannya juga harus kita perhatikan. Terus, atau misalkan kalian bikin bakso tapi dicampur-campur baksonya itu sama daging anjing misalkan, nah itu meskipun ada daging sapinya halal gitu ya, tapi ada elemen atau tambahan dari daging babi, atau misalkan kalian tambahkan di sana alkohol, ya menjadi haram tetap baksonya gitu. Nah, kemudian jenis makanan halal menurut wujudnya tadi ya, bentuknya gitu, apa aja sih. Nah, ini dikelompokkan lagi ke kelompok kecil gitu ya. Nah, ada makanan yang disebut atau yang langsung disebut halal oleh Allah dan Rasul. Nah, ada yang langsung disebut gitu, apa aja. Kalau kalian yang kemarin siapa ya, kalau nggak salah Rizky ya, ini Bu bangkai ikan. Nah, betul, kalau ikan boleh gitu ya, hewan laut boleh selama belum busuk. Nah, tapi kalau misalkan hewan darat boleh, asalkan cara menyembelih dan mengolahnya tadi ya, cara mendapatkan juga benar. Kalau hewan laut juga sama sih,
jangan sampai hasil curian atau misalkan kitanya menganiaya si hewannya dulu gitu ya sebelum dibunuh teh. Nah itu juga menjadikan haram. Kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Nah, kalau kita makan sesuatu yang kotor atau menjijikan, Allah tidak menyukai. Meskipun itu wujudnya halal, tapi ketika dia kotor atau menjijikan bisa menjadi haram. Tuh. Ini ada dalilnya di Quran surat Al-A'raf ya. Kemudian yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudorot. Mudorot itu apa, Bu? Mudorot itu kejelekan atau keburukan. Nah, jadi makanan dari wujudnya dia tidak mendatangkan keburukan untuk kita gitu. Misalkan kita makan daging ayam, meskipun itu daging ayam, tapi kalau misalkan sudah ada bau-bau yang tidak sedap, meskipun baru 1 hari gitu ya, mungkin salah mengolahnya gitu kan ya, misalkan ibu mama kita salah mengolahnya jadi cepat basi ayamnya. Nah kalau misalkan jadi sakit perutin gitu, bikin sakit perut nih kira-kira gitu ya, atau bikin mual-mual jadi nggak nafsu makan, lebih baik kita menghindari tuh. Nah next kita ke makanan yang haram. Kebalikannya, kita bisa sebenarnya bisa di kriterianya bisa dicari yang kebalikan dari 3 tadi ya. Nah tapi ini dijelasin lagi, ada yang langsung disebutkan haram dalam Al-Quran gitu ya, salah satunya di Quran surat Al-Maidah. Ada daging babi, di sana disebutkan darah, kita nggak boleh ya minum darah atau makan darah. Kemudian daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah gitu, apalagi disembelihnya pakai mesin gitu ya, nggak dibaca bismillah bismillah acan, atau dia disembelih benar sampai mati tapi yang dihanyutkan ke sungai atau ke laut nih, yang ditujukan untuk persembahan, nah itu nggak boleh kita makan gitu ya. Yang dipukul, nah dipukul di sini maksudnya ini semua adalah maksudnya hewan darat, karena kalau hewan darat nggak boleh dipukul, jatuh terus sampai mati kita biarin, nggak boleh. Ditanduk gitu ya, diseruduk terus diterkam binatang buas, nah itu nggak boleh, kecuali, nah ini di garis bawahi, ini beruntungnya kita belajar dan kita berada di agama Islam tuh kita diajarkan secara teliti gitu ya, detail. Nah kecuali sempat disembelih gitu, ada kerbau jatuh dia udah nggak bisa berdiri lagi, terus kalian misalkan nyari bahwa bapak minta tolong untuk disembelihkan biar halal dagingnya gitu, nah itu lebih bagus daripada tuh kumaha dibiarin sampai dia mati, nah itu jadi haram meskipun sama-sama dagingnya awalnya adalah halal. Kemudian nggak boleh juga yang tadi ya, yang disembelih untuk berhala atau untuk sesembahan itu nggak boleh. Nah kita juga nggak boleh nih, di sini ada tambahan, nggak boleh main judi itu ya. Salah satu contoh judi kan yang main pakai anak panah gitu ya, milih gitu, dilempar anak panahnya, dapat misalkan berapa ratus ribu atau berapa juta, nah itu nggak boleh. Nah itu masuk tadi yang ini, maaf gue tarik ke atas nih, yang poin B, kita harus mendapatkan makanan dan minuman itu dari cara yang halal. Nih yang B ya, nih di zoom sama ibu, dari cara mendapatkannya. Kalau misalkan dengan cara yang haram tadi berjudi, ya itu menjadi haram juga untuk kita kan. Selanjutnya, nah di dalam ayat tadi di Quran surat Al-Maidah maksudnya ya, disebutkan bahwa makanan, nah ini udah ibu sebutin tadi ya. Nah di sini memang tidak disebutkan daging anjing, tapi ada di ayat lain disebutkan anjing pun tidak boleh dimakan. Terus, nah ini sama bahasannya sama yang halal. Kalau yang halal adalah semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudorot. Nah berarti yang mendatangkan mudorot dia masuk ke kategori haram gitu ya. Bikin samyang terlalu pedas, dia halal, asalnya halal, samyangnya juga ada label halalnya, tapi pedas banget sampai bikin sakit perut. Nah itu menjadi apa tuh, apalagi terus-terusan, nah itu menjadi tidak thayyib kan ke badan, maka tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah itu bukan haram sih, tapi kalau misalkan kita sampai merusak diri kita, nah itu perilaku kita menjadi dosa. Nah kalau yang mendatangkan mudarat itu udah jelas bendanya itu tadi misalkan atau barangnya itu, si makanan itu najis, terkena najis atau kotor gitu ya, kita tetap makan, terus ada racunnya tapi kita tetap makan gitu kan, padahal masih ada sumber makanan lain, nah itu adalah haram. Nah ini jenis makanan yang kotor dan menjijikan gitu
ya, khaba'is, tidak untuk kita makan. Yang kotor, yang menjijikan adalah bagian makanan dari para iblis. Kita jangan sarwana gitu kan ya. Kita punya akal, kita belajar, kita harus memantaskan diri kita untuk mendapatkan hal yang baik, mendapat asupan yang baik, agar tubuh kita juga bisa melakukan hal-hal yang baik. Oh iya, Ibu kasih tahu tugas pertama. Kalian silahkan jelaskan. Ibu kan dari minggu lalu, terus tadi juga barusan Ibu nyebutin kita harus mengusahakan badan kita itu mendapatkan asupan yang baik, baik itu makanan maupun minuman. Ya, ini yang halal dan thayyib gitu ya, yang diperbolehkan, dianjurkan oleh Allah untuk dikonsumsi dan memang membawa dampak baik untuk tubuh. Nah, karena itu semua bisa berpengaruh agar kita juga bisa melakukan hal-hal yang baik, berperilaku baik. Nah, silahkan jelaskan oleh kalian apa sih hubungannya asupan makanan dan minuman yang halal dan bergizi dengan kelakuan atau akhlak yang bisa menjadi baik. Jelaskan menurut pendapat kalian gitu ya, didukung dengan pengetahuan juga ya, jangan asal-asalan. Itu nomor 1, oke? Kemudian, nah ini tadi udah dibahas juga, makanan yang didapat dengan cara yang batil atau yang tidak halal, mencuri, misalkan malak gitu ya, ngebuli, malak terus dapat uang terus dibeliin pop mie, misalkan pop mie jadi haram. Atau misalkan kamu minjemin uang nih, misalkan Rizky minjemin uang ke Abil 5.000, tapi Rizky dari awal udah bilang, Bil kayak balikin isuknya, besok balikin 10.000. Abil karena butuh uang misalkan ya, yalah, nah si 10.000 itu menjadi haram untuk Rizky konsumsi gitu. Kalau dibeliin apapun ya jadi haram. Kenapa? Karena dia meribakan atau menggandakan, mengambil keuntungan sepihak dari transaksi peminjaman pinjam, transaksi peminjam antara manusia. Itu nggak boleh. Minjamnya 5.000 ya balikin 5.000 aja gitu ya. Kecuali kalau Abilnya udah balikin 5.000, dia nambahin, ini aku tambahin 5.000. Kenapa ditambahin? Ya kan aku berterima kasih kamu udah nolong aku pas kemarin aku nggak ada buat jajan gitu, misalkan gitu ya. Jadi kita harus hati-hati juga, jangan sampai mikirin makanan atau minumannya aja jenisnya, tapi caranya mengolahnya juga, mendapatkannya juga kita harus pikirkan ya, harus hati-hati. Sekarang kita beranjak ke minuman. Kalau minuman berarti yang diminum ya, berarti jenisnya cair. Nah, jenis minuman yang halal sama, ini ada tambahan. Poin A adalah tidak memabukkan. Ibu lupa mengedit ya tadi ini. Semoga masih jelas. Tidak memabukkan. Jadi tidak membuat akal hilang, bingung gitu kitanya. Terus kemudian tidak mendatangkan mudarat. Terus kemudian juga tidak najis. Nah, didapatkan dengan cara yang halal tentu. Otomatis minuman haramnya kebalikannya. Nah, khamr adalah istilah untuk segala macam minuman atau segala macam zat yang bisa memabukkan atau menghilangkan atau merusak akal ya. Nih, dalam hadis disebutkan dari Ibnu Umar, yang berkata Rasulullah bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi khamr ini bukan hanya anggur yang difermentasi atau misalkan alkohol, tapi di sini udah Allah kasih kode melalui Rasulullah bahwa setiap yang memabukkan, dan itu terbukti bahwa sekarang gitu ya, nih bukan hanya diminum, dimakan, dihisap, disuntikan ke dalam tubuh gitu ya, segala macam yang bisa bikin menghilangkan daya kesadaran kita gitu ya, menurunkan akal kita, seperti ganja, narkotika, pokoknya narkoba segala macam, itu menjadi hukumnya haram ketika kalian memang, nah sekarang kan kalian udah dikasih tahu sama ibu, kita sudah belajar bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram gitu ya. Khamr termasuk yang haram gitu, dan meskipun itu tidak diminum gitu ya, tapi dia masuk ke dalam jenis tadi, segala sesuatu. Allah sudah mengasih kode, dan sekarang benarnya kejadian bahwa banyak manusia yang berupadaya, disangkanya minuman aja, terus dia berupadaya dengan dengan jenis-jenis yang lain. Padahal ketika kita termasuk orang yang cermat gitu ya dalam mempelajari ajaran-ajaran dari Allah, kita akan terhindar dari kelakuan-kelakuan yang bermaksiat yang menjerumuskan pada kejelekan itu.
Kemudian ini juga ada hadis riwayat Ibnu Majah, setiap yang memabukkan adalah haram, ya betul. Nah, dan di sini garis bawahi juga, sesuatu itu bukan banyaknya yang memabukkannya atau sedikitnya. Jadi mau banyak mau sedikit tetap aja haram. Mau setetes, dua tetes, satu pil, dua pil, sekercik, seserbuk atau misalkan berapa serbukan gitu ya, atau berapa hisapan gitu ya. Karena kan Ibu akan sampaikan kepada kalian kalau rokok itu sebenarnya kan membawa mudarat kepada tubuh. Nah, jadi hukum asli rokok itu adalah haram. Tapi terserah kalian mau beralasan seperti apa. Tapi ibu himbau kepada kalian untuk yang sudah mulai mengenal rokok, itu adalah salah satu gerbang untuk kalian mengenal hal-hal yang lain, yang ini, ganja, narkotika, morfin, dan segala macam. Karena sama saja ketika sudah terbiasa rokok itu akan sulit untuk berhenti. Bisa dilihat orang-orang di sekitar kalian, terutama yang sudah senior ya, yang udah cukup tua, mereka ketika disuruh untuk berhenti merokok susahnya minta ampun. Itu menunjukkan bahwa akalnya sudah rusak, meskipun mereka tidak mengakui itu gitu ya. Akalnya sudah rusak, bahwa tidak bisa lagi membedakan yang baik yang benar. Kalau masih bisa membedakan yang baik, yang baik dan buruk. Nah, kalau masih bisa membedakan yang baik dan buruk, dia tidak mengejar nafsu saja, dia akan tahu bahwa saya menghisap asap, saya membuat diri saya kecanduan, membawa dampak buruk juga. Udah jelas di iklan rokoknya juga disebutkan rokok dapat menimbulkan apa gitu ya, macam-macam penyakit apa. Nah, ada mudarat di situ, maka harusnya dia menghindari gitu ya. Vape misalkan zaman sekarang dihisap Bu, vape-nya herbal ya, tapi kan ada bahan kimianya. Terus nggak menutup kemungkinan juga bahkan sekarang ada velo, sejenis nikotin yang dihisap gitu. Nah, udah macam-macam lah. Nah, kita belajar nih materi ini untuk menghindari makanan yang haram. Konsumsilah makanan minuman yang halal. Nah, kalian semoga semakin cerdas gitu ya, untuk tidak terkecohkan oleh upadaya orang-orang yang memang mereka dasarnya tidak beriman kepada Allah. Jadi mereka menghalalkan segala cara gitu untuk dapat uang. Nah, kita harus bisa cermat menjaga diri kita dari hal-hal yang haram. Ini poin B-nya sama, yang berasal dari benda najis, terus yang didapatkan dengan cara batil atau jelek gitu ya, merampok. Nah, terakhir, manfaatnya kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal apa? Nomor satu, kita mendapat ridho Allah. Kenapa? Karena kita disenangi, ridho itu Allah senang ke kita gitu ya. Ketika Allah udah senang ke kita, kita bisa dapat kebahagiaan, doa kita gampang dikabul gitu kan, hidup kita juga bahagia dunia akhirat. Kenapa kita bisa diridhoi oleh Allah? Karena kita sudah menaati perintahnya. Itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Kita dikasih akal, dikasih nafsu juga. Kita dikasih akal, sekarang kita belajar, oh ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Tapi kita dikasih nafsu, setan bermain di situ, iblis bermain di situ. Nafsu mendorong, udah nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Udahlah kalau nggak gini kamu cupu. Udah kalau misalkan nggak nyobain kamu rugi. Nah, itu gimana caranya menyimbangkan akal dan nafsu? Hati, keimanan kita yang mengontrol itu ya. Makanya bersyukur sekali, alhamdulillah sekali kita sudah beragama Islam. Terus kita harus jaga gitu ya keislaman, keimanan kita ini. Kemudian bisa memiliki akhlakul karimah otomatis, karena nah ini tadi yang ibu minta ya. Nah, setiap makanan minuman yang berkonsumsi akan berbuah jadi tenaga. Nah, silahkan dijelaskan juga, ditambahkan dengan penjelasan kalian. Oke, ini udah ibu kasih clue di poin B. Kemudian yang C, terjaga kesehatannya. Betul, baik itu kesehatan fisik maupun mental kan. Nah, akibat buruknya kalau kita senantiasa membiasakan makan dan minum yang haram, satu, amal ibadah tidak akan terima. Kemudian 2, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa mental. 3, menimbulkan beban penderitaan. 4, menghalangi keridhaan Allah, sehingga akan sulit, wah ini kepotong ya, akan sulit beribadah dan tidak akan selamat hidupnya, dalam kurung sangat merugi. Ibu ingat itu ya, maaf kepotong. Nah, tugas yang kedua, pertanyaan nomor 2, kalian dari poin 5 dan 6 ini ya, manfaat dan akibat buruk, tolong kalian berikan tanggapan dari kalian dari 3 poin ini dan 4 poin. Ada 3 manfaat, terus juga ada 4 dampak buruk. Berikan tanggapan kalian tentang ilmu atau pengetahuan yang sudah kalian
baca di sini. Terus ketika menurut kalian ada lagi selain 3 poin dan 4 poin ini, tuliskan. Oke, jadi cuma 2 soal, 3 lah. Satu tadi yang menjelaskan maksud kalimat yang ibu sebutkan di tengah-tengah. Terus kemudian minggu lalu juga udah disebutin sih. Terus yang kedua ini manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal, kalian baca, terus kalian tanggapi dari 3 poin ini. Terus di B-nya gitu ya, kalian kalau menemukan lagi ada manfaat lain, tuliskan. Nah, nomor 3 sama, tanggapi 4 poin ini akibat buruk makanan minuman haram. Terus ketika kalian merasa ada lagi loh Bu, akibat-akibat buruk lainnya, tambahkan juga. Oke, nanti foto, nanti kirim ke link. Terima kasih. Assalamualaikum jangan lupa ucapkan dulu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.